Baik, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Francisca Natali dengan NIM 230301114 dari kelas Agronomi 1. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai review jurnal saya pada mata kuliah Produksi dan Teknologi Benih, yaitu dengan judul Perlakuan Air Panas dan Plant Growth Promoting Rhizobacteria untuk menekan cendawan terbawa benih pada padi varietas IPB 3S yang diampu oleh Ibu dosen Ibu Vira Irmasari SAGR MSI, kiranya dapat disimak dengan baik. Next, di sini saya telah melampirkan jurnal yang saya ambil dari jurnal fitopatologi dan juga saya sertai linknya di sini. Jurnal ini dirilis dan dipublikasi pada tahun 2020. Next, benih yang diamati dan keunggulannya. Benih padi varietas IPB 3S diamati dalam penelitian ini. Keunggulan benih tersebut setelah perlakuan adalah tingkat perkecambahan yang lebih tinggi, daya tumbuh yang lebih baik, dan kesehatan benih yang meningkat, sehingga mendukung hasil panen yang optimal. Dan juga benih padi IPB 3S adalah benih padi yang unggul dari Institut Pertanian Bogor yang memproduksinya, yang dikembangkan untuk produktivitas tinggi dan ketahanan terhadap penyakit. Varietas ini memiliki umur tanam sekitar 112 hari, dengan potensi hasil rata-rata 7 ton per hektar hingga 11,2 ton per hektar. Keunggulannya termasuk mala yang lebat dan tahan terhadap penyakit seperti tungro dan hawar daun, serta menghasilkan nasi yang pulen. Nama patogen dan dampak serangannya. Nah, ditemukan 7 jenis genus cendawan patogen, di mana 3 termasuk yaitu Aspergillus, Fusarium, dan Coleotrichum. Patogen ini menyebabkan gejala seperti nekrotik pada koleoptil dan akar, menghambat perkecambahan, menurunkan mutu benih, dan dapat menyebabkan kematian benih. Keunggulan perlakuan yang diberikan. Nah, perlakuan yang diberikan itu ada dua. Yang pertama perlakuan air panas. Perlakuan air panas pada suhu 50 sampai dengan 54 derajat Celcius selama 15 menit dan mampu untuk menurunkan tingkat infeksi cendawan dan meningkatkan daya berkecambah serta potensi pertumbuhan benih. Dan pada perlakuan ini dapat mempercepat pematan dormansi dengan adanya proses imbibisi pada benih padi tersebut. Yang kedua yaitu perlakuan PGPR. PGPR yang digunakan adalah PGPR komersial atau Rhizomax dengan kandungan Bacillus polymyxa dan Pseudomonas fluorescens. Perlakuan benih dengan PGPR dapat menurunkan tingkat infeksi cendawan pada benih padi, terutama untuk genus cendawan yaitu Fusarium, Coleotrichum, Penicillium, dan Rhizopus, tetapi tidak menyebabkan perubahan pada tingkat infeksi Curvularia. Cara pengendalian ataupun perlakuan. Yang pertama itu perlakuan air panas, di mana cara pengendaliannya itu benih padi diberi perlakuan air panas dengan cara direndam dalam penangas air atau waterbath selama 15 menit. Perlakuan air panas terdiri atas 3 taraf suhu, yaitu 50, 54, dan 57 derajat Celcius. Sebelum perlakuan panas pada masing-masing taraf suhu benih diberikan, perlakuan perendaman awal atau pre-soaking yang berbeda yaitu selama 8 jam, 3 jam, dan tanpa perendaman. Sebelum direndam, benih dibungkus dengan kain, kasa. Jumlah benih yang digunakan untuk setiap perlakuan ialah 200 benih, dengan masing-masing 100 benih untuk uji kesehatan benih dan pengamatan pertumbuhan. Yang kedua, itu ada perlakuan dengan PGPR, Plant Growth Promoting Rhizobacteria. Digunakan PGPR komersial atau Rhizomax dengan kandungan Bacillus polymyxa dan Pseudomonas fluorescens. Konsentrasi larutan PGPR yang digunakan ialah 1%, di mana 1 gram PGPR dalam 100 ml air steril, dengan perlakuan perendaman benih selama 12 jam. Benih padi yang diberi perlakuan sebanyak 200 benih dan 100 benih untuk uji kesehatan. Next. Ada hasil penelitian yang saya dapatkan dari jurnal ini, yaitu yang pertama, frekuensi dan patogenisitas cendawan terbawa benih padi varietas IPB 3S. Setelah dilakukan pengujian kesehatan dengan metode blotter test, terdapat 4
dari 58 benih abnormal terinfeksi Aspergillus. Menemukan ciri-ciri cendawan terbawa benih tersebut yaitu Acervulus, Seta, dan Conidium yang bersel satu pada koloni Colectrotricho, vesikel, Vialit, dan Conidium pada koloni Aspergillus. Conidium yang membengkok dan terdiri atas 3-5 sel pada koloni Curvularia. Makroconidium dan Microconidium pada koloni Fusarium, Sporangiofor sebagai tangkai yang menyanggap sporangium pada koloni Rhizoper, Conidiofor yang mempunyai metula dan membawa vialit berbentuk botol pada koloni Penicillium dan Mycelium yang membentuk percabangan tegak lurus pada koloni Rhizoctonia. Yang kedua itu ada pengaruh perlakuan benih terhadap infeksi cendawan dan pertumbuhan benih. Kombinasi perlakuan suhu dan perendaman awal dapat menurunkan tingkat infeksi cendawan terbawa benih padi. Hasil yang berbeda didapatkan untuk Aspergillus dan Rhizoctonia, di mana semua kombinasi perlakuan suhu dan perendaman awal tidak berbeda nyata terhadap tingkat infeksi dua cendawan tersebut. Perlakuan PGPR juga berpotensi meningkatkan daya berkecambah dan keserempakan tumbuh benih padi. Daya berkecambah dan keserempakan tubuh benih padi perlakuan PGPR yaitu 97% lebih tinggi dibandingkan pada perlakuan kontrol, yaitu 91%. Next, di sini saya menyertakan tabel yaitu tentang gejala dan frekuensi infeksi cendawan terbawa benih pada padi varietas IPB3S di mana ada 7 genus cendawan. Bisa kita lihat di sini jumlah benih dengan gejalanya, frekuensi infeksinya. Aspergillus 91%, Rhizoctonia 95%, Fusarium colectricum Curvularia itu 100%, Penicillium 92%, Rhizopus 91%. Next, kita ke kesimpulan. Nah, kesimpulan dari jurnal ini, yaitu review jurnal ini berdasarkan pengujian yang dilakukan pada benih padi varietas IPB3S, ditemukan bahwa beberapa cendawan yang bersifat patogenetik pada tanaman padi, cendawan tersebut berasal dari genus Aspergillus, Penicillium, Rhizopus, Rhizoctonia, Curvularia, Fusarium, dan Coleototrichum. Upaya perlakuan benih dengan air panas pada suhu 54 derajat Celcius selama 15 menit, serta perlakuan PGPR dapat mengurangi infeksi cendawan dan meningkatkan perkecambahan pada benih padi varietas IPB3S. Baik, sekian presentasi dari saya. Saya mengucapkan terima kasih jika ada kesalahan kata dalam presentasi saya mohon maaf. Saya berharap review jurnal saya dalam video ini dapat bermanfaat bagi halayak muda, bagi orang banyak, dan juga sobat-sobat pertanian. Terima kasih.